Haleluya, puji Tuhan, kita boleh diberkati pada hari ini. Bapak Ibu jumpa kembali dalam Renungan 79. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terus mengucapkan salam revival. Revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya memberikan tema firman Tuhan, keinginan pemalas. Tentu saja Bapak Ibu, kita semua memiliki yang namanya keinginan, kerinduan, ya. Apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, tentunya kita menginginkan itu terkabul, kemudian menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kesukaan bagi kita semuanya. Nah, setiap orang mempunyai keinginan ini tentu saja tidak hanya menginginkan, ya. Karena firman Tuhan dikatakan di sini, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Ada orang-orang yang mempunyai keinginan dan keinginan itu hanya sebatas keinginan saja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, mereka tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Keinginan ini dituliskan artinya adalah hasrat, kehendak atau harapan, ya. Ternyata bahwa keinginan ini bukan hanya dimiliki atau dirasakan oleh beberapa orang saja, tetapi orang banyak itu memberikan sebuah keinginan, memiliki impian, memiliki harapan-harapan tertentu. Dan orang malas itu juga paling banyak memiliki impian atau keinginan-keinginan, Bapak Ibu. Nah, apakah keinginan itu bisa tercapai ataukah tidak tercapai? Itu tergantung bagaimanakah orang tersebut meresponi sebuah keinginannya, ya. Nah, orang malas dia memiliki keinginan-keinginan yang banyak, tetapi keinginannya sering tidak terrealisasi atau tidak tercapai. Ya, mengapa? Karena orang malas itu biasanya adalah memiliki ciri-cirinya itu dia suka menunda pekerjaan. Dia juga menyepelekan pekerjaan. Dia suka berandai-andai, ya. Orang yang malas itu seandainya saya kaya, seandainya saya punya uang banyak, seandainya saya sukses. Nah, Bapak Ibu, ya, dia suka berandai-andai, tetapi keinginannya dikatakan hanya terbatas atau sebatas hanya menginginkan saja, tidak ada yang dilakukan sehingga apa yang dirasakannya itu adalah menjadi sebuah impian saja. Dia juga tidak mempunyai inisiatif untuk mengerjakan sesuatu yang merasa itu bukan tugasnya. Ini adalah orang yang malas, ya. Dia merasa kalau bukan pekerjaan saya tidak mau melakukannya. Ada juga bahwa kecenderungan dari orang yang malas, dia cenderung suka melanggar aturan-aturan ketika dia bekerja. Misalnya Bapak Ibu, ketika dia bekerja, dia suka terlambat atau mungkin dia mengurangi porsi dari jam kerjanya, ya. Dia suka tipu sana, tipu sini, tidak menghargai jam kerja yang seharusnya dia harus lakukan, ya. Kemudian dia juga mau menginginkan hasil yang banyak dengan cara bekerja sedikit. Kalau boleh jam kerjanya itu cukup hanya beberapa jam, tetapi minta gajinya yang tinggi, ya. Nah, ini adalah kecenderungan dari orang-orang yang memiliki sifat pemalas. Orang yang malas dia kehilangan motivasi untuk memperbaiki dirinya. Orang yang malas dia punya banyak alasan untuk menghindari sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Apakah kita termasuk orang yang malas? Kita mau belajar bahwa renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Apakah kita termasuk orang yang hanya berandai-andai, hanya punya keinginan, hanya memiliki mimpi-mimpi yang indah, sukses, berhasil, tetapi hanya sebatas mimpi dan keinginan? Kita bisa menilai diri kita, Bapak Ibu, dengan apa yang dituliskan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan ini, ya. Dikatakan tadi hati si pemalas
penuh keinginan tetapi sia-sia. Dalam terjemahan yang lain, Amsal 13 ayat yang keempat ini, dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ya, hati pemalas penuh keinginan tetapi tidak mendapat apapun. Perlu digarisbawahi di sini dikatakan pemalas tidak akan mendapat apapun. Tentu saja kalau orang yang bekerja menabur, dia akan mendapatkan hasilnya. Seorang petani ketika dia bekerja, dia menginginkan hasil panennya itu berlimpah atau hasil panennya itu bagus ya. Tentu saja dia tidak mungkin aku menabur kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin dia akan mendapatkan sesuatu yang baik, tidak akan mendapatkan hasil panen yang banyak. Karena apa? Tidak cukup seorang petani itu hanya menanam saja. Pasti dia harus memberikan pupuk, dia harus mencangkulnya. Kalau ada rumput yang mengganggu tanaman itu harus dicabut ya. Dia berusaha keras bagaimana hasil dari apa yang ditabur itu akan menghasilkan yang bagus, panen yang bagus, menghasilkan banyak, bukan sedikit ya. Ada usaha yang harus dikerjakan. Itu sebabnya perbedaan orang yang rajin dan orang yang malas. Kalau di dalam bagian yang B tadi dikatakan di dalam pembacaan ini, hati orang yang rajin itu diberi kelimpahan. Nah, sebaliknya bahwa orang yang malas dikatakan tidak akan mendapatkan apa-apa. Mengapa pemalas itu tidak mendapatkan apapun? Karena yang diinginkan itu hanya sebatas angan-angan. Tidak ada tindakan yang harus diperjuangkan. Ada satu ayat yang bisa menjadi contoh Bapak Ibu dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini contoh sederhana yang dituliskan atau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Hanya contoh sederhana, orang yang tidak bekerja, dia tidak berhak atau tidak boleh mendapatkan makan. Ini contoh sederhana. Apalagi kalau makan saja tidak bisa bagi orang yang malas, tidak mau bekerja, apalagi mendapatkan atau menginginkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang baik, dikatakan tidak mendapat apapun juga. Amsal pasal 6 ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Orang yang malas, dia suka berlama-lama dikatakan dalam pembaringan. Artinya santai, menunda-nunda, tidak mau mengerjakan hal-hal yang seharusnya menggunakan waktu atau kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang berguna. Tetapi si pemalas maunya berlama-lama, bersantai-santai, terus berlama-lama di tempat tidur ya. Bukan karena sakit, bukan karena mungkin lelah atau capek bekerja kemudian beristirahat, tetapi dengan sengaja berlama-lama tinggal di dalam pembaringan dikatakan ya. Nah, apa yang diperoleh kalau suka menunda, tidak mau bekerja, tetapi menginginkan seperti apa yang dia inginkan, menghasilkan uang banyak, pekerjaan yang bagus, kesuksesan, keberhasilan, pasti itu jauh dari sifat orang-orang yang malas ya. Nah, yang diperoleh oleh si pemalas dikatakan di situ hanya kekosongan saja, sia-sia, dia tidak mendapatkan apa-apa ya. Amsal 20 ayat yang keempat, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Pilihan ada di tangan kita Bapak Ibu. Kita mau gagal atau berhasil, kita mau diberkati atau tidak mendapatkan sesuatu apapun, pilihan ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kalau kita mau diberkati, mau menjadi orang yang berhasil, jangan malas. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, hasil yang banyak, kita harus tekun, berjuang keras, bekerja keras ya. Dan juga kita menjadi orang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya dengan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Amsal 13 ayat 4 bagian B-nya di sana dikatakan, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hanya orang yang rajin yang akan mendapatkan kelimpahan, tetapi pemalas tidak akan mendapatkan apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita
menghafalkan ayat ini supaya kita terus ingat, supaya kita tidak menjadi pemalas ya sebagai umat-umat Tuhan. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita senantiasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang senantiasa setia mendengarkan atau menyimak renungan 79 yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu senantiasa diberkati. Dan jikalau Bapak Ibu merasa diberkati dan ingin menyampaikan sebuah kesaksian, atau Bapak Ibu menginginkan ada doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyampaikannya di dalam chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, kita saling memberikan kesaksian sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan kita tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan berkat-Mu yang tidak pernah lalu dalam kehidupan kami. Terlebih berkat firman-Mu yang terus menegur, mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang rajin, bukan pemalas. Karena firman-Mu berkata, pemalas tidak akan diberkati, tetapi orang yang rajinlah yang berhak mendapatkan kelimpahan. Kami bersyukur buat setiap firman-Mu, karena firman-Mu menjadi berkat tersendiri, berkat utama di dalam setiap kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GBDI El Shaddai, untuk kami senantiasa menyimak firman-Mu dan menjadikan firman-Mu makanan rohani yang terus menyehatkan hidup rohani kami. Terima kasih Tuhan, kiranya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah, bermazmur tentang kemuliaan nama-Mu, memuliakan-Mu dengan puji-pujian. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar. Musuh-Mu tunduk kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Terima kasih. Kami terima firman ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.